Halo, 안녕하세요. 사사시. gimana kabarnya? Jadi neko 있죠? 오늘은 우리가 이사에 대해서 배우려고 합니다. 이사는 뭐예요? 이사 itu dalam bahasa Indonesia artinya pindahan gitu ya. Artinya pindah. Entah itu pindah rumah, pindah kosan gitu. Artinya sama isa tuh. Artinya pindah. Oke, terus selanjutnya di sini ada jugo, 종류 관련 어휘, jugo itu artinya kayak perumahan gitu ya, perumahan. 종류 itu artinya jenis. Nah, di sini pertama ada 개인주택. 개인주택 itu artinya kayak rumah pribadi. Kalau misalkan 연립주택 itu rumah aliansi yang mungkin nggak cuman milik pribadi gitu ya. Terus selanjutnya ada 다세대주택. Kalau misalkan Salsa suka lihat di drama itu ada kayak perumahannya misalnya besar, terus rumahnya ada banyak, tapi itu sebenarnya masih satu keluarga. Cuman misalkan anak yang pertama udah nikah, terus anak kedua juga udah nikah, itu tuh jadi multi keluarga. 다세대 주택, 다세대. Terus yang selanjutnya ada one room. One room itu satu kamar kayak kalau di kita kos-kosan biasa gitu. Cuman biasanya ada buat masaknya juga gitu. Kalau bila seperti biasa villa. Kalau gosion itu tempat yang kecil banget gitu, kayak buat cuman literally ada kasur, meja belajar, sama udah. Biasanya kamar mandinya pun di luar gitu. Biasanya dipakai sama orang-orang yang mau ujian. Itu biasanya orang-orang pada ke Gosiwon gitu, tinggal di Gosiwon. Terus selanjutnya ada juga hyongtae 관련 어휘, kosakata yang berkaitan dengan tipe perumahan. Tipe ya, hyongtae itu artinya tipe. Tipenya itu ini dibagi hanya berdasarkan ini kategori cara bayarnya. Pertama ada jonse. Jonse itu kontrak, bayarnya 1 kali. Biasanya orang yang pakai jonse ada yang namanya 보증금. 보증금 itu artinya uang jaminan, deposito dalam bahasa Indonesianya. Jadi misalnya Salsa mau tinggal di daerah Gangnam nih, mau di apartemen Gangnam, biasanya itu kontraknya cuma sekali bayar doang, tapi 3 miliar gitu. 3 miliar. Nah, terus tuh nanti kalau misalkan Salsa mau pindah dari apartemen itu setelah habis kontraknya, misalnya kontraknya setahun gitu, itu nanti uangnya bakal dibalikin lagi. Sedangkan kalau wolse itu sewa bayar per bulan, lebih kayak sama kayak bayar kontrakan di sini gitu. Sebenarnya Jonse emang enak gitu. Jonse lebih enak karena ntar dibalikin lagi uangnya. Cuman gak enaknya ya harus ngumpulin uang yang banyak banget gitu. Biasanya orang lebih milih wolse karena ya lebih terjangkau gitu per bulannya. Terus kedua ada hasuk. Hasuk itu kos. Terus kalau misalkan hasuk jib, nama bangunannya itu jadi hasuk jib. Nah, kalau hasuk jib itu biasanya disediain makannya sama ibu kosnya. Sedangkan kalau jacui itu hidup mandiri dengan masak sendiri. Orang-orang biasanya nyebut tempat tinggalnya itu di Jacuibang gitu, di kos-kosan. Jadi tetap dikasih kompor kayak gitu-gitu, cuman ya harus masak sendiri gitu. Biasanya kalau hasukjib itu lebih mahal, karena kan dikasih makannya 2-3 kali sehari. Terus yang kedua ada isa gwalion ohi, kosakata yang berkaitan dengan kepindahan. Kalau misalkan kita di Indonesia tuh jarang kalau pindah ya biasanya pindah aja gitu. Kalau di Korea tuh rata-rata kalau pindah harus milih tanggal yang bagus-bagus gitu. Kalau enggak ya, kalau misalkan mau pindah, mau ganti semester, biasanya orang-orang pindah gitu. Yang pertama ada agen properti, budongsan ya. Budongsan sogeso atau budongsan junggeso. Biasanya orang Korea kalau misalkan mau beli tanah, beli rumah, itu pakai budongsan gitu. Nggak bisa langsung, kalau di kita tuh kayak makelar gitu lah. Kalau misalkan ada sih yang langsung beli gitu, tapi orang Korea pasti rata-rata pakai jasa budongsan gitu, terutama yang apartemen di kota gitu ya, biasanya pakai budongsan. Nah, terus selanjutnya ada geakso, itu surat perjanjian sampai kapan sewanya gitu. Geakgem, uang tanda kontraknya. Kalau kita udah tanda tangan geakso biasanya langsung bayar geakgem. Terus bojenggem, uang depositnya biasanya juga ada aturan bojenggemnya di geakso gitu. Makanya nanti kalau misalnya Salsa tinggal di Korea, terus geaksonya dibaca dengan benar ya, bojenggemnya berapa, jatuh temponya kapan, kayak gitu. Isa pindah, jadi kalau kata kerjanya isa hada. Oke, selanjutnya ada isatjim. Isatjim artinya barang-barang pindah dari jim ya, jim itu bawaan. Isatjim sento ini jasa layanan pindah rumah.
Terus ada juga pojang isa. Pojang isa artinya jasa pindah angkut. Nah, dua ini biasanya berkaitan. Jadi kalau misalkan nanti Salsa mau pindah rumah, mau pindah asrama, biasanya ada kayak gini, ada pojang isa. Biasanya sih buat pindah rumah, kalau asrama doang mah nggak dilayanin biasanya. Terus jadi nanti tuh ada orang-orang datang ke rumah, terus bantuin kita ngemas barang, dibawa pakai box atau truk, terus dipindahin ke rumah yang kita mau pindah nanti. Terus di sini ada kata-kata mencari rumah, jibel guhada. Sebenarnya mau Salsa nyari kos-kosan, mau nyari hasuk jeep, jacui jeep atau apa sekalipun, itu tetap phrase yang dipakainya jibel guhada, jibel guheo. Terus di sini jibi nagada. Jibi nagada artinya rumah dijual ya, bukan kita ninggalin rumah, tapi rumah dijual atau rumah disewa. Ya sih, artinya tetap kita ninggalin rumah ya. Terus geyak hada artinya melakukan perjanjian gitu. Geyak hada gimana caranya? Dengan cara sign geyakso. Oke, terus ada jangemnya cireda, membayar saldo artinya. Membayar saldonya misalkan sebulan untuk yang wolse ya. Untuk yang wolse misalnya biasanya. Misalkan sebulan kalau di Korea itu rata-rata berapa ya? Sebulan itu misalnya 500.000 won gitu. 500.000 won di kita itu setara berapa ya? 500.000 won ya sekitar 5, 6, 7 jutaan gitu. Asrama doang, itu asrama yang 2 biasanya segitu. Terus ada jimel sada ini artinya mengepak barang. Terus jimel shita, memuat barang, entah di truk, dimana loading barang gitu ya. Terus ada jimel om kita ini kalau bentuk aoyo jadinya om gyoyo. Terus di sini jimel pulda, membongkar barang di rumah barunya gitu. Sama jimel jongnihada, beberes gitu ya bahasa Sundanya. Oke, terus masih ada danonya. Sabar ya, makin sini makin banyak danonya. Sisol itu artinya fasilitas ya. Ada boiler itu biasanya dipakai buat pemanas gitu, karena kan di Korea ada musim dingin, jadi butuh yang namanya boiler. Bukan boiler untuk boiler kayak untuk ngerebus ya, tapi boilernya itu lebih kayak buat pemanas gitu. Nah, tapi biasanya pakai gas atau ada yang pakai listrik gitu. Terus di sini ada namchok bangyang jeep gitu. Jadi namchok itu selatan, hyang itu bangyang gitu, dari arah. Jadi rumah yang menghadap ke selatan gitu. Karena kalau di Korea tuh ada anggapan kalau rumah yang bagus tuh yang menghadapnya ke selatan gitu. Jadi karena kan biasanya letak gunung di utara, jadi kayak kita membelakangi gunung gitu, menghadap air, menghadap sungai. Terus di sini ada madang. Madang itu artinya halaman yang ada banyak rumput-rumput gitu. Terus jucajang, tempat parkir. Gebyol nanbang, gebyol ya. Gebyol itu jadi pribadi. Tiap rumah, tiap unit kalau apartemen ada gitu. Kalau jungang nanbang ini buat pemanas bersama gitu. Biasa kalau kayak di kantor pakainya jungang nanbang. Tapi kalau gebyol nanbang itu kita bisa set gitu, kayak AC aja, mau berapa derajat gitu. Oke, selanjutnya di sini ada munpop tentang eljul alda, eljul moruda gitu di sini. Sebenarnya ini bisa dikatakan lebih mirip sama elsu ita, elsu opta. Cuman nanti di bawah aku jelasin perbedaannya. Ya, elsu ita atau elsu opta, tapi ini lebih kayak ke mahir gitu, mahir atau enggaknya. Oke, maaf. Oke, di sini ada eljul alda. Kalau eljul arayo itu tuh artinya mahir. Kalau eljul molayo artinya tidak mahir gitu. Nah, seperti biasa kalau misalkan konsonan itu tinggal ditambahin eljul arayo, eljul molayo. Kalau vokal ditambahin riel, jul arayo, molayo. Dan kalau L seperti mandelda, seperti biasa si mandel keluar lagi, mandel jul arayo langsung. Kalau enggak mandel jul molayo. Keike를 mandel jul molayo, keike를 mandel jul arayo. Kayak yang pertama contohnya 한국어 계약서를 쓸 줄 몰라요 gitu. Saya nggak pandai, saya nggak benar-benar bisa nih gitu untuk nulis 계약서, untuk nulis surat kontrak pakai bahasa Korea gitu. Oke, terus yang selanjutnya kayak misalkan 저는 한국 음식을 만들 줄 모르니까
dalam 음식을 준비할게요 gitu. Saya nggak bisa karena saya nggak mahir gitu bikin masakan Korea, jadi saya akan bikin masakan lain aja gitu. Oke. Terus ada ersu ita, ersu opta. Bedanya kalau misalkan ersu ita, kayak kita bisa bilang gitu kayak kayaknya aku nggak apa-apa deh bisa pergi sekarang. 지금 갈 수 있어요. 아니면 지금 떠날 수 있어요. Tapi kalau 지금 바로 떠날 줄 알아요, ini salah. Ini nggak bisa. Jadi lebih untuk kemampuan aja. Kalau el alda, el mollah. Oke, terus selanjutnya ada biheso. Biheso mungkin sebelumnya Salsa pernah belajar tentang boda kayak 언니보다 제가 더 예뻐요 gitu, kayak gitu. Kalau biheso juga sama gunanya untuk perbandingan gitu. Misalnya di yang nomor pertama, 요즘은 전세에 비해서 월세가 더 많아요. Dibandingin yang sewa per tahun, lebih banyak yang sewa per bulan gitu. Dibandingin yang kontrak gitu, kontrak setahun yang harus pakai bojenggem, orang-orang lebih milih pakai 월세 gitu. Ini ditaruhnya setelah kata benda ya. Jadi jonse biheso, spasi biheso itu. Nah, terus 가격에 비해서 품질이 좋은 것 같아요. Dibandingkan harganya, pumjil itu artinya kualitasnya sepertinya lebih bagus gitu. Oke, terus di sini kenapa 왜 자취를 선택하셨어요? Kenapa milih 자취? Kenapa milih tinggal sendiri harus masak sendiri? Terus kata dia 하숙에 비해서 자취가 더 편한 것 같아서요 gitu. Karena dibandingin ngekos yang ada makannya kayaknya 자취 itu lebih nyaman deh gitu. Mungkin entah dia karena ada makanan yang gak bisa dimakan atau karena ada batasan jam biasanya kalau hasuk gym. Oke, terus ini ada gibarada. Gibarada itu lebih kayak untuk harapan gitu. Kalau kemarin hadorok haseo itu kan lebih kayak untuk harap kerjakan gitu. Terus kayak untuk lebih kayak harus untuk dilakukan gitu ya. Tapi kalau harap ini tuh literally benar-benar harapan, kayak saya harap kamu sehat-sehat aja, saya harap kamu bahagia gitu. Itu pakai gibarada. Contohnya yang pertama 항상 건강하시기를 바랍니다. Nih ada shigi, ini tuh buat hormat ya, untuk bentuk yang lebih honorific. Jadi semoga selalu sehat gitu. 항상 건강하시기를 바랍니다. Atau biasanya dipakai buat harapan-harapan ulang tahun kayak gitu. Nah, terus 오케이, misalnya 포장 이사를 하시려면 이삿짐 센터로 문의해 주시기 바랍니다. Kalau mau pakai jasa angkut ya, jasa angkut, harap hubungi 이삿짐 센터, harap hubungi center untuk pindah rumah ya, gitu. Biasanya sih lebih dipakai untuk acara-acara yang formal gitu. Terus selanjutnya ada amuina. Amuina ini lebih kayak siapapun bisa, dipun, kapanpun, dimanapun gitu. Maksudnya tuh dipun kayak apapun gitu. Amuina. Untuk keadaan orang digunakan amuna gitu. Nah, misalnya kayak pertama 옛날에는 di sini 옛날에는 아무 때나 가지 않고 좋은 날을 선택해서 이사했어요. Jadi kalau zaman dulu nih yenal zaman dulu amutena nggak setiap waktu gitu ya, amutena nggak sembarangan gitu, nggak kapanpun bisa pindah rumah gitu. Isa kaji anko nggak pindah rumah, jadi harus 좋은 날을 선택해서 harus milih waktu yang bagus baru isa 했어요 gitu. Milih tanggal yang bagus lalu pindah gitu. Terus yang kedua 배고플 때 냉장고에서 아무 음식이나 gitu. 아무 음식이나 꺼내서 드세요 gitu. Saat Anda lapar gitu. Kalau misalkan Anda lapar, boleh buka apapun makanan yang ada di kulkas gitu. 아무 음식이나 gitu. Terus kayak yang ketiga, 그 회의는 중요하기 때문에, 중요하다 itu artinya penting. Jadi karena rapatnya penting, 아무나 들어갈 수 없어요. Nggak semua orang bisa masuk gitu. Oke. Nah, di sini juga ada kata yang baru mungkin ya kedengar. 요즘 좀 한가하니까. 한가하다 tuh kayak lebih santai gitu ya. Lebih santai. 아무 때나 오세요. Jadi datanglah kapanpun aja gitu. Mungkin sebelumnya Salsa pernah belajar tentang do ya, amudo. Kalau bedanya tuh apa sama amuna gitu. Kalau amudo itu lebih kayak
amudo oji masayo. Jangan ada yang masuk gitu. Siapapun gak boleh masuk. Kalau amudo oseo jadinya gak boleh gitu. Karena kan amudo oseo maksudnya siapapun masuk, siapapun datang gitu. Maksudnya gimana gitu. Tapi kalau amuna itu boleh dipakai kalimat positif atau kalimat negatif. Kayak amuna omyon andweo gitu. Tidak sembarang orang boleh masuk. Terus amuna oseo. Oke, silakan datang, siapapun boleh datang gitu. Seperti itu. Oke, mungkin penjelasan tentang Isa segitu dulu aja. Terus oke. Untuk tugasnya coba dibaca-baca aja dulu, dipahami dulu, nanti minggu depan baru kita masuk ke materi untuk malhagi dan lainnya. Segi deki, ilki dan yang lainnya. Oke, semoga mengerti ya. Salah sashi, kalau ada yang nggak dipahami langsung hubungi aku aja, boleh via WhatsApp dan yang lainnya. WhatsApp doang sih, aku cuman on di WhatsApp btw. Oke, terima kasih. 사사, 좋은 시간 보내고 좋은 주말 보내주시기 바랍니다. 안녕.